Kemudian lanjut ke dokumen nomor 5. Di sini ada jumlah piutang dagang sebesar 252.450.000. Nah, artinya di sini ada penjualan kredit kepada pelanggan atas nama Agis Sound. Nah, untuk mencatat penjualan kredit itu dimasukkan ke dalam sales journal. Nah, yang pertama seperti biasa itu masukkan dulu tanggal dan nomor dokumen. Di soal tanggalnya itu terjadi pada tanggal 5. Dan nomor fakturnya itu F_BB_12 dan pelanggannya adalah Agis Sound. Maka langsung saja di bagian deskripsi itu diisi dengan nama pelanggan. Kemudian pada kolom accounts receivable masukkan jumlah piutangnya. Yang ini sebesar 252.450.000. Seperti ini, lalu bagian penjualan dan pajak keluaran atau VAT out juga dimasukkan. Nah, di sini ada total penjualan, lalu di bawahnya ada total VAT out atau pajak keluaran, yaitu 10% dari total penjualan. Maka dimasukkan seperti ini. Lalu sekarang hitung harga pokok penjualan. Cara menghitungnya itu buka dulu inventory card atau kartu persediaan. Lalu masukkan tanggal penjualan, yaitu di tanggal 5. Kemudian lihat jumlah unit barang yang terjual, yaitu sebanyak 30 unit. Maka masukkan di kolom cost of merchandise sold sebanyak 30 unit. Dengan harga pokok itu mengambil dari harga pokok barang sebelumnya yang tersedia di gudang. Nah, harga pokoknya itu bisa dilihat pada kolom balance, yaitu sebesar 3 juta. Sehingga total harga pokok penjualannya itu adalah 90 juta. Nah, karena barangnya sudah dijual sebanyak 30 unit, maka sekarang total barang yang tersisa itu sebesar 45 unit. Dari 75 dikurangi dengan 30. Dan jangan lupa dihitung juga totalnya, yaitu dengan cara 45 unit dikali harga per unitnya sebesar 3 juta, sehingga total barang yang tersisa itu harganya adalah 135 juta rupiah. Lalu barang yang kedua juga sama, tanggalnya diisi dengan tanggal 5, kemudian lihat unit yang terjual sebanyak 20 unit untuk barang dengan nama HWN 650. Maka dimasukkan saja dan harga pokoknya itu mengambil dari harga pokok barang sebelumnya karena metode pencatatan persediaan itu menggunakan metode FIFO. Nah, sekarang barang yang tersedia atau yang tersisa itu sebanyak 64 unit dengan total harga keseluruhan sebesar 256 juta. Lalu hitung berapa jumlah harga pokok dari penjualan di tanggal 5 dengan cara jumlahkan harga pokok barang yang pertama yaitu 90 juta ditambah harga pokok barang kedua yaitu 80 juta. Masukkan di sales journal sebesar totalnya yaitu 170 juta. Isi di kolom cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai dengan sales journal dan inventory card, jangan lupa masukkan saldo piutang ke accounts receivable subsidiary ledger sesuai dengan nama pelanggannya, yaitu Agis Sound. Masukkan tanggalnya, tanggal akhir periode yaitu tanggal 31, kemudian masukkan data piutang ini berasal dari mana, yaitu dari sales journal halaman 1 atau SJ1. Masukkan piutangnya
sesuai dengan total piutang yang ada di soal. Lalu lihat di sini, sebelumnya di tanggal 1 Agisaun itu punya saldo piutang yang masih belum dibayar sebesar 177.800. Lalu di tanggal 31 itu ada lagi penjualan kredit. Nah, sehingga piutangnya itu bertambah sebesar nominal yang ada pada dokumen transaksi tadi. Jadi sekarang total piutang Agisaun itu ada sebesar Rp430.250.000. Nah, selesai dengan dokumen 5, lanjut ke dokumen 6. Ada bukti kas masuk yang harus dicatat ke Cash Receipt Journal. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Desember dengan nomor dokumen BKM 1202. Maka masukkan seperti ini, lalu deskripsinya isi dengan keterangan terjadinya penambahan kas atau terjadinya kas masuk karena apa. Nah, di sini pada soal dicantumkan bahwa kas bertambah sebesar 200 juta karena ada penambahan modal saham sebanyak 2.500 lembar dan harga per unitnya adalah 80.000. Maka dimasukkan saja deskripsinya penambahan modal saham dan cash in bank diisi dengan nominal yang diterima yaitu 200 juta. Lalu di sini ada transaksi penambahan saham. Maka buka dulu neraca saldo dan lihat akun modal saham itu ada di nomor berapa. Nah, akun modal itu diawali dengan nomor 3. Dan PT Bombastic itu memiliki modal saham atau stock capital dengan nomor akun 3-110. Maka langsung saja dimasukkan ke bagian kolom others di sebelah kredit pada Cash Receipt Journal. Seperti ini dan masukkan nominalnya yaitu 200 juta. Jadi pada tanggal 5 itu ada penambahan kas sebesar 200 juta. Karena apa? Karena ada penambahan stok kapital atau modal saham senilai nominal yang sama. Selanjutnya dokumen ke-7 itu ada pengeluaran kas kecil dengan menggunakan dokumen voucher kas kecil dan transaksi terjadi pada tanggal 6 Desember. Nah, untuk pengeluaran kas dengan nominal di bawah 5 juta sesuai ketentuan yang ada pada soal itu masuk ke dalam Petty Cash Journal. Jadi dokumen ke-7 ini langsung saja dicatat ke Petty Cash Journal. Masukkan tanggal dan nomor dokumennya. Lalu deskripsinya diisi dengan keterangan pengeluaran ini dilakukan untuk apa. Nah, pada soal itu dicantumkan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Lalu di sini ada jenis akun yang harus digunakan untuk pencatatan, yaitu Other Operating Expense. Maka masukkan di bagian Account Name, Other Operating Expense. Nah, untuk mengisi bagian Others itu diisi dengan nomor akunnya. Lihat Other Operating ini ada di nomor akun berapa. Caranya buka dulu trial balance atau neraca saldo. Nah, di sini ada Others Operating Expense. Nomor akunnya 6-200. Masukkan di sini. Lalu pada bagian amount itu diisi dengan nominal yang dikeluarkan, yaitu sebesar Rp2.671.450.
Nah, maka tinggal dimasukkan seperti ini. Lanjut ke dokumen nomor 8. Nah, di sini meskipun nama dokumennya adalah faktur penjualan, tapi dokumen ke-8 ini bukan merupakan transaksi yang akan dicatat ke sales journal, karena di sini ada keterangan utang dagang. Jadi, ini adalah penjualan kalau dari PT Gelegar ke PT Bombastic. Dan pada saat mengerjakan soal, kita harus memposisikan diri sebagai PT Bombastic. Jadi, dokumen ini termasuk ke dalam pembelian kredit dan harus dicatat ke purchase journal. Masukkan tanggal transaksi dan nomor dokumen, yaitu di tanggal 6, dan ini adalah nomor fakturnya. Kemudian, pada bagian total penjualan sebesar 211 juta itu dimasukkan ke kolom merchandise inventory. Lalu PPN-nya 10% dari penjualan itu dicatat di kolom fed in. Nah, baru total utang dagang sebesar 232.100.000 itu dimasukkan ke kolom account payable. Nah, seperti ini untuk purchase journal. Lalu setelah mengisi purchase journal, karena ada pembelian, berarti stok barang itu akan bertambah. Nah, sehingga pada inventory card itu juga harus diisi. Nah, di tanggal 6 itu ada barang yang dibeli, yaitu sebanyak 35 unit dengan harga per unit 3.100.000 untuk kode barang yang pertama. Maka masukkan saja seperti ini di bagian unit, lalu unit cost-nya dan totalnya juga dimasukkan. Lalu pada bagian balance, maka sekarang akan ada dua jenis barang seperti ini. Tidak boleh digabungkan karena ini adalah metode FIFO dan harga per unit barang itu berbeda, sehingga sisa barang sebelumnya yang 45 unit itu tulis kembali, dan barang yang baru dibeli sejumlah 35 unit dengan harga per unit 3.100.000 itu tulis kembali di bawahnya. Nah, seperti ini untuk kode barang yang pertama. Lalu untuk barang yang kedua juga sama, masukkan jumlah unit yang dibelinya, yaitu 25 unit dan harga per unitnya adalah 4.100.000. Nah, seperti ini totalnya juga dimasukkan. Lalu di bagian balance itu seperti yang tadi. Nah, ditulis terpisah karena harga per unitnya berbeda. Lalu kalau sudah selesai dengan inventory card, ingat kalau di sini ada utang dagang. Maka untuk pemasok atau supplier dengan nama PT Gelegar Audio, saldo utang dagang yang harus dibayar oleh PT Bombastic itu akan bertambah, sehingga di bagian accounts payable subsidiary ledger itu perlu dimasukkan. Nah, cari supplier PT Gelegar Audio, lalu masukkan saja jumlah utang dagangnya. Nah, tanggalnya seperti biasa untuk subsidiary ledger itu tanggal akhir periode, yaitu 31. Kemudian, transaksi ini berasal dari purchase journal. Jadi, deskripsi diisi dengan PJ1, lalu utang dagang itu saldo normalnya ada di kredit. Maka dicatat saja di sebelah kredit sesuai nominal utang dagangnya. Sehingga sekarang saldo utang dagang atas nama PT Gelegar Audio itu sebesar Rp232.100.000.
Lanjut ke dokumen nomor 9. Ada pengeluaran kas kecil. Nah, pada tanggal 7 dengan nomor dokumen PKK 1202, maka dimasukkan ke petty cash journal. Nah, seperti ini deskripsinya adalah pembelian keperluan rumah tangga kantor. Maka singkat saja dengan RTK, lalu masukkan nominal yang dikeluarkan, yaitu Rp1.995.400. Kemudian ada lagi transaksi. Nah, lihat di sini ada piutang dagang. Maka masuk ke sales journal. Pada tanggal 7 Desember dengan nomor faktur ini. Maka dimasukkan saja dan jangan lupa deskripsinya diisi dengan nama pelanggan, yaitu Electronic Audio. Masukkan piutangnya sebesar Rp337.095.000. Lalu di bagian sales dan fade out juga seperti biasa, masukkan salesnya, lalu fade out-nya juga. Nah, sekarang hitung harga pokok penjualannya dengan cara buka inventory card, masukkan tanggal transaksi yaitu tanggal 7. Nah, lihat di sini berapa jumlah barang yang dijual, yaitu sebesar 29 unit. Maka dimasukkan saja 29 unitnya. Nah, karena ini adalah metode FIFO, maka untuk penjualan di tanggal 7 itu harus mengambil dulu stok barang yang pertama yang masih ada sebelumnya, yaitu dari stok barang yang berjumlah 45 unit itu diambil sebanyak 29 dan harga pokok per unitnya adalah 3 juta. Sehingga total HPP untuk barang pertama itu 87 juta. Nah, sekarang karena sudah dijual sebanyak 29 unit, jadi stok barang dengan harga 3 juta itu tersisa sebanyak 16. Nah, untuk barang yang kedua itu belum bisa dijual kalau barang yang harganya 3 juta ini belum habis, karena ini adalah metode FIFO. Jadi, harus selalu menjual barang yang pertama. Kalau yang stok 3 juta ini sudah habis, baru yang harga barang 3.100.000 ini bisa dijual. Nah, seperti itu untuk metode FIFO. Lalu pada barang kedua juga perhitungannya sama. Dijual sebanyak 35 unit. Maka harus mengambil dulu dari stok barang pertama yang harganya 4 juta. Nah, jadi sekarang karena sudah dijual, maka untuk barang yang harganya 4 juta itu semula ada 64 unit, sekarang hanya tersisa 29 unit. Karena sudah terjual sebanyak 35 unit. Jadi, pada tanggal 7 itu barang yang tersisa ada 29 unit dengan harga 4 juta dan 25 unit dengan harga 4.100.000 untuk kode barang HWN 650. Masing-masing HPP barang sudah dihitung, maka jumlahkan saja 87 juta ditambah 140 juta. Hasilnya masukkan ke sales journal. Nah, seperti ini. Jadi jumlahnya adalah 227 juta. Nah, setiap kali ada transaksi penjualan kredit, jangan lupa juga tambahkan saldo piutang di accounts receivable subsidiary ledger. Cari nama pelanggannya, yaitu Electronic Audio. Masukkan jumlah piutangnya.
Nah, seperti ini. Lalu tambahkan dengan saldo sebelumnya. Jadi sekarang Elektronik Audio punya piutang sebesar Rp529.645.000. Lanjut ke dokumen tanggal 11. Nah, di sini ada kas masuk atas penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan yang bernama Setiabudi Audio. Maka masukkan ke cash receipt journal. Nah, seperti ini. Untuk pelunasan piutang, itu deskripsi pada cash receipt journal cukup diisi dengan nama pelanggannya. Nah, di sini ada diskon 2%. Jadi yang diterima adalah nominal yang sudah dipotong dengan diskon. Nah, sehingga untuk mengerjakan dokumen transaksi nomor 11 ini harus dihitung dulu berapa nominal piutang yang belum dipotong oleh diskon. Atau kalau misalkan tidak mau menghitung karena bingung, cukup buka saja daftar saldo awal yang ada di soal. Nah, lihat di sini, saldo piutang Setiabudi Audio itu Rp185.450.000. Tapi yang dibayar itu sebesar Rp181.741.000. Jadi ada diskon. Dan cara menghitungnya tinggal saldo awal tadi dikurangi dengan nominal yang diterima. Maka langsung dimasukkan cash in bank diisi dengan nominal yang diterima tadi. Lalu accounts receivable isi dengan nominal yang ada di saldo awal, yaitu 185.450. Nah, di sini ada perbedaan. Maka selisihkan saja. Jadi, ketahuan kalau diskonnya itu sebesar Rp3.709.000. Nah, untuk nomor akunnya diisi dengan diskon penjualan. Lihat di trial balance. Sales diskon. Nah, nomor akunnya 4-120. Seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Atau kalau misalkan mau menghitung, tinggal saldo awal yang ada di daftar saldo pada soal itu kalikan dengan 2%. Nah, seperti ini rumusnya. Maka nanti hasilnya pun sama, akan muncul sebesar Rp3.709.000. Nah, seperti itu untuk menghitung diskon dari pelunasan piutang. Dengan adanya pembayaran piutang ini, maka saldo piutang Setiabudi Audio itu akan mengalami perubahan. Jadi harus dicatat berapa perubahannya pada accounts receivable subsidiary ledger. Nah, cari customer dengan nama Setiabudi Audio, lalu masukkan jumlah pembayaran dari cash receipt journal tadi. Nah, jumlah yang dimasukkan itu adalah jumlah dari accounts receivable keseluruhan yang sudah dibayar, yang sudah digabung dengan diskon. Sehingga sekarang Setiabudi Audio itu sudah tidak memiliki piutang karena sudah dibayar. Seperti ini, penempatannya itu di sebelah kredit karena piutang itu termasuk ke dalam aset, dan aset akan berkurang di sebelah kredit. Lalu dokumen ke-12 ada voucher kas kecil, masuk ke petty cash journal. Lihat tanggalnya, tanggal 9, nomor dokumennya VKK 1203, dan deskripsi diisi dengan perjalanan dinas pimpinan. Lalu untuk akun yang digunakan ini adalah other operating expense. Maka masukkan saja
mengikuti akun pada transaksi sebelumnya. Nomor akunnya juga sama, dan nominalnya tinggal masukkan sesuai yang ada di soal, yaitu Rp1.885.600.